Salam, selamat pagi bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Semoga kabar kita pada pagi hari ini kabar baik dan kita tetap bersukacita untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kuparrohai jalahu kudai peho, taringo tudala sidalanamu, wiring-iring peho doho pamereng ni mataku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, Mazmur 32 ini adalah Mazmur permohonan supaya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan di masa lalu. Dan setelah memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, telah menyadari setiap kesalahannya, maka pemazmur menyampaikan bahwa ada janji Tuhan bagi setiap orang yang dosanya telah diampuni dan yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, bahwa Tuhan akan memberi petunjuk jalan atau Tuhan akan membimbing, menuntun setiap orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita jalani, tentu kita akan membutuhkan bantuan supaya kita tahu menuju tempat yang pertama sekali yang akan kita jalani. Petunjuk jalan ini banyak yang kita jumpai, petunjuk jalan di tengah-tengah dunia ini. Apakah itu Google atau dari orang atau dari kompas atau arah petunjuk jalan yang telah tersedia. Tanpa petunjuk jalan, bahwa kita akan sangat sulit untuk sampai kepada tujuan kita, atau bahkan tidak sampai, dan akhirnya adalah akan menjadi tersesat sehingga kita tidak sampai kepada tujuan yang akan kita tuju. Demikian juga perjalanan kehidupan kita, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan petunjuk jalan, yang membutuhkan ada tuntunan dan bimbingan supaya kita dapat menjalani hari-hari ini dengan benar, dan kita pada akhirnya sampai kepada tujuan perjalanan kehidupan kita, yaitu kepada kehidupan yang kekal. Dan di dalam firman ini bahwa Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Kepada siapakah ini disampaikan? Ini disampaikan adalah kepada setiap orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, supaya orang yang percaya ini di tengah-tengah kehidupannya dapat berjalan di jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah firman Tuhan. Firman yang disampaikan kepada manusia itulah yang akan memberikan bimbingan dan tuntunan serta nasihat supaya dapat menjalani kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, dan kita juga tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. Maka perjalanan kehidupan ini adalah seperti menjalani sebuah kegelapan yang membutuhkan cahaya, yang membutuhkan petunjuk jalan, yang membutuhkan bimbingan dan tuntunan supaya kita dapat menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena dunia ini adalah gelap, maka kita membutuhkan terang dan kita membutuhkan tuntunan dari Allah supaya kita dapat menjalani kehidupan kita. Kita tidak akan mampu menjalani kehidupan kita dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, tetapi kita akan mampu menjalani kehidupan ini dengan benar apabila kita selalu mengandalkan Tuhan dan kita selalu menyerahkan seluruh kehidupan kita
kepada Tuhan di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan kita tidak mengetahui di dalam perjalanan kehidupan ini apa yang akan kita hadapi, apakah itu sukacita, apakah itu duka cita, apakah itu kebahagiaan atau berbagai pergumulan dan persoalan yang akan kita hadapi di hari yang akan mendatang, maka kita harus selalu mengandalkan Tuhan, dan kita sangat membutuhkan bahwa Tuhan menunjukkan jalan bagi kita. Tuhan menolong kita untuk memberikan bimbingannya dan tuntunannya kepada kita supaya kita dapat menjalani kehidupan ini selalu di dalam firman Tuhan, supaya kita dapat berjalan di dalam kebenaran. Saudara-saudara, tanpa tuntunan Tuhan, maka kita tidak akan mampu berjalan di dalam kebenaran. Maka dengan itu, supaya kita dapat menjalani kehidupan ini di jalan yang benar, maka kita harus melakukan firman Tuhan. Supaya kita dapat menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, menghadapi hambatan, rintangan di tengah-tengah kehidupan kita, maka Tuhan yang harus kita andalkan dalam kehidupan kita. Supaya kita juga mampu menjalani sukacita yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita, kebahagiaan yang datang pada kehidupan kita, dan kita dalam kebahagiaan itu tetap berjalan dalam kebenaran, maka Tuhan akan selalu menuntun kita supaya kita dapat menjalaninya dengan benar. Maka dengan itu, supaya kita dapat dibimbing oleh Tuhan, yang pertama kita harus berjalan di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, artinya kita harus selalu melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita dapat berjalan dalam kebenaran. Kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, kita tetap berjalan di dalam koridor, di dalam rel yang ada, yaitu firman Tuhan, sehingga kita akan dituntun, dibimbing oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga bagaimanapun yang kita hadapi dalam perjalanan itu, apakah sukacita, kebahagiaan, duka cita, rintangan dan masalah, maka ketika Tuhan membimbing kita, kita akan tetap berjalan dengan benar. Kita akan tetap dapat berjalan di dalam jalan yang terjal sekalipun, karena Tuhan ada yang membimbing dan menuntun kita. Dan tentu di tengah-tengah perjalanan itu kita harus mencapai tujuan. Tujuan kita adalah kepada kehidupan yang kekal, kepada keselamatan, dan kepada kehidupan yang telah disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam firman ini juga dikatakan bahwa Tuhan hendak memberi nasihat. Nasihat ini adalah akan menolong kita, menguatkan kita apabila kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh mengikuti jalan yang benar itu. Kita mengikuti sungguh-sungguh petunjuk yang telah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak berniat belok ke kiri atau ke kanan, tetapi kita akan berjalan lurus sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kehidupan kita. Maka dengan kesungguhan itu, maka Tuhan akan selalu memberi nasihat bagi kita. Tuhan akan selalu memberi yang terbaik menurut Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan pemberian nasihat ini, maka kita akan tetap setia dan sungguh-sungguh mengikuti. Lalu yang selanjutnya, mataku tertuju kepadamu. Ini mengartikan bahwa Tuhan selalu peduli, selalu melihat, dan selalu fokus kepada setiap kehidupan orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, dan orang yang hidupnya sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan dalam kehidupan.
Tuhan hendak melihat dan memperhatikan apa yang dibutuhkan di dalam perjalanan itu. Apa yang akan diberikan Tuhan untuk memperlengkapi di dalam perjalanan itu, sehingga sekalipun dalam perjalanan kehidupan di tengah-tengah dunia ini terkadang melelahkan, tapi karena ada Tuhan, maka itu akan memuaskan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, kehidupan ini adalah harus dijalani, dan kita harus terus berjalan. Kita tidak akan pernah mundur di tengah-tengah dunia ini, karena kita akan berjalan terus ke depan. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita ke depan, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita isi perjalanan kehidupan kita dan kita nikmati perjalanan kehidupan kita ini bersama dengan Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percayakan bahwa kehidupan kita adalah akan dituntun oleh Tuhan. Kita percayakan bahwa Roh Allah, Roh Kudus akan selalu menuntun kehidupan orang yang percaya kepadanya. Maka perjalanan kehidupan ini harus dijalani seturut dengan kehendak Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, supaya Tuhan yang selalu menunjukkan jalannya bagi kita. Selamat pagi dan selamat menjalani kehidupan dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.